Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kampung Singopuran TV dengan topik yang pernah kita bahas di sebelumnya, yaitu ngobrol pekok. Tapi di ngobrol pokok kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak berkaitan dengan hal-hal yang nggak kelihatan mata dan nggak kasat mata, atau nggak apa ya, goib lah maksudnya. Kita masuknya ke goib-goib seperti itu. Kita akan dengar cerita dari salah satu teman dari salah satu Kampung Singopuran TV juga, salah satu yang ada di penghuni di Kampung Singopuran juga. Dia mungkin punya pengalaman, bukan dianya sih tapi saudaranya, tapi dia saat itu satu rumah dengan saudaranya itu. Perkenalkan, namanya adalah siapa namanya? Perkenalkan dulu namanya ini. Rohman siapa namanya? Roman. Udah Roman aja. Roman tok namanya. Enggak usah pakai tok. Oh, enggak usah pakai tok. Oke. Roman. Nah, kemarin kan kamu pernah cerita ya, waktu kita cerita-cerita berkaitan sama hal-hal yang goib-goib kayak gitu, pernah cerita katanya saudara kamu, kakakmu ya? Ya, nah, kakakmu itu kan ngalami sesuatu yang istilahnya yang goib-goib kayak gitulah. Gimana sih ceritanya itu? Awal mula dari permasalahan itu tuh seperti apa awalnya gitu? Awalnya itu kan nggak tahu ya, tiba-tiba kan kakak saya itu kan kok setiap malam itu kesakitan gitu ya. Maksudnya kesakitan itu ya kayak orang dihajar itu loh, tapi itu apa namanya? Tapi nggak ada yang ngajar gitu lah kayak kayak keselan kayak keselan gitu. Kan itu kan apa, orang tua kan mikirnya kan ya pasti cuman capek gitu kan, capean mungkin, nah terus biarin aja. Tapi lama-kelamaan kok enggak setiap malam. Iya, setiap malam mau maghrib gitu loh, hampir sudah maghrib itu pasti kayak kesakitan, kayak orang mungkin gitu. Ya, benar. Terus itu kakak saya itu nangis juga. Nangis ya? Iya, nangis juga. Nangisnya malam apa pas maghrib itu? Ya itu pas sudah maghrib itu pasti kesakitan, pasti nangis itu kayak orang ketakutan. Berarti kesakitannya pas maghrib ya, berarti belum tidur ya? Belum tidur itu kan habis maghrib. Nah, kirain kan kayak nek wong turu kayak kan tangi-tangi loro kayak kasih putih gitu. Kalau habis maghrib kan berarti kan belum tidur. Iya. Nah, terus berikutnya ya itu kan pas itu pertama kali itu kan aku juga masih kecil, jadi nggak tahu apa itu kayak gitu masih toh, agak gitu ya, nggak gagas ya istilahnya. Nggak gagas intine. Yo wedi ae Mas iki nek wong tua ngomong ki kuwi iki ana setane. Nah, wedi kan aku cilik kan intine. Cuman kan pas neng posisi kuwi kan ora kaya apa sing diomongke wong ngono lho Mas. Iki intine ki kok jeneng medeni banget ngono lho. Aku ngalami dhewe ya ora semedeni kuwi. Cuman ya wedi ning biasa lah intine. Cuman kan kadang ada jeneng ngrungokne omongan wong kuwi seakan-akan kuwi medeni banget ngono. Cuman kan terus ya itu kan kakak saya itu kerja di pabrik itu kayaknya. Pabrik mana itu? Saya kurang tahu, lupa. Masih kecil ya, nggak kelingan ya, terus ya setelah itu dicariin ya namanya, kalau di Jawa kan orang-orang pinter, orang pinter ya itu didatangi orang-orang pinter itu, ya itu masih nggak sembuh-sembuh, malah kadang ada yang itu ngomongin itu namanya, ini nggak bisa sembuh, sampai mati juga nggak bisa sembuh katanya gitu ngomongnya orang pinternya tuh ngomong kalau penyakitnya mbak kakakmu itu yang namanya maghrib waktu maghrib masuk, setelah maghrib itu terus kayak badannya habis dikebukin gitu, nggak bakalan sembuh sampai mati gitu ya. Bahaya padahal itu udah lama banget itu Mas. Udah lama ya? Itu kesakitan ini lama banget. Cuman kan
kan dulu kan gini mas, itu kan kayak pemikiranku kan, mbakku padahal nek kalau dia ngomongin rajin ibadah itu rajin banget. Menurut aku rajin banget, dari semua keluarga itu yang paling rajin itu memang kakakku itu rajin banget. Cuman kan ya itu tadi, kok bisa kena ternyata memang ada sesuatu makanya dalam diri kakakku itu. Sesuatu tuh gimana maksudnya? Sesuatu Yo lemah gitu loh intinya, kan wanita kan lemah, ada sisi lemahnya gitu. sisi lemahnya. Ya mbakku itu kan sisi lemahnya pas di saat itu juga, berarti saat masuk ke maghrib. Ya, kena. Terus Habis maghrib periksa gitu, mbakku juga apa kayak udah pasrah itu perasaan itu. Kan ada keluarga dari keluarga itu kan juga ada orang yang pinter tapi baru maksudnya dalam artian kayak ada ini wong pinter tapi anyaran pinter berarti. ya Bisa ngomong ngomongnya kayak pokok. ya kayak tidak mah ditamatkan sedulurku bocah aku Oh iya. Ngeri ternyata. wis akhirnya kan aku mbakku ya wis mulai lemah ya, maksudnya dalam artian wis pasrah lah intinya. Pasrah dengan keadaan yang setiap masuk setelah maghrib badannya sakit-sakitan. Pasrah. Dan mbakku cerita cerita nonen apa omongnya iki kan mbakku kan kerja ning pabrik. Ngomong iki nek wong lanang sing nyenengi ternyata mbakku wegah ngono lho intine kuwi. Mbakku wegah. Akhire mbakku pemikirane apa mergo kuwi lanangan kuwi ngono dikeki anu. Ya enek wong pinter sing ngomongke ning jerone mbakku kuwi koyo enek sesuatu, mesti koyo bal intine koyo neker bal cilik ngono ning jero wetenge. Kuwi koyo mawa intine ngomongnya, tapi aku ya ora ngerti ya, tapi itu kan ceritanya, katanya ceritanya. Terus Wis kesakitane kuwi mbakku ora tau iso turu nek durung rampung lorone iki. Kok turun padahal mbakku lho turu ndure dikeki Al-Qur'an kuwi, terus dikeki gunting ya wong Jawa kan wis seneng dikeki tebah ngono kuwi. Kuwi ae sik tetep anu kena terus. Terus sampai akhirnya terus enak mbok apa ya, aku yo lali masa mbak enak sing ngomongi apa mbak kuwi untuk mimpi ya, dan kuwi ada yang ngomongin atau dapat mimpi kan, lupa ya masih kecil ya. Cilik lah kondan iki kuwi bakal mari yen wis kowe rabi gitu. Kira Itu sekarang berarti sudah punya suami, udah nikah. Sekarang udah nggak ngalamin lagi. Ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ngalamin lagi karena udah punya suami. Tapi waktu itu emang kejadiannya cuma itu aja atau ada kejadian-kejadian lain yang dialamin? Mistis ya, mistis banyak. Contohnya, salah satunya ya di kakakku lagi apa di mbakku ya, mbakku meneh. Aku meneh kan pernah pas sholat tahajud kuwi. Sholat tahajud kuwi jam 12 kan punjul Mas, jam 1-an lah. Jam piro kae? Kuwi mbak kuwi sholat bengi kuwi kan setiap sholat mbak kuwi dhewe. Dhewe kan jaraknya meh ning kamar mandi kadoh ngono lho. Ini pernah diwerohi apa kondone kuntilanak, mati ndase kepalane tok, sirahe tok nemplok nang nggon kan omahku cek gedhe kene. Kon kono mbak kaget nanti nangis. Dia kuwi pas mbakku dalam mati pas kena ngono kuwi mbakku sering mati koyo kena diparani hal gaib ngono kuwi mbakku sering. Jadi kayak gini ya guys ya. Waktu si kakaknya itu sering ngalamin yang namanya sakit waktu setelah maghrib itu, jadi malah juga sering ngalamin gangguan-gangguan lain kayak ngeliat-liat. Salah satunya tadi ada kuntilanak. Kuntilanak itu rumahnya kan masih terbuat dari anyaman bambu atau bahasa Jawanya gedek. Itu kan waktu
terus di apa namanya di tembok yang dari anyaman bambu itu muncul kepalanya si kuntilanak itu gitu kan. Wis lu pas cilik ya aku pas SD kuwi. SD yo mati ki kan isih asri ini loh, mati desa perdesaan kan Singapuran kan isih asri. Sekarang kayak gini ya nggak banyak perumahan, dulu kan masih kebunnya itu masih lebat-lebat kebunnya. Sekarang mah udah banyak rumah, udah banyak lampu, dulu kan enggak gitu. Berarti kan berarti yang wudune di sumur sing kae. Heeh, sumur sing rada adoh. Sumur sing rada adoh. Sing lor kae to. Kan biyen kan kono kan anu apa jenenge jek enek apa jenenge latar ngate arane. Kan akeh mate kan pas cilik kan kayak tempat bermain untuk anak-anak ki akeh ngono lho. Saiki kan wis ra enek to. Dadine apa kan kembali ke mistis to. Dan pas biyen ki akeh maine mistis-mistis dalam hal sing gak mungkin ning omahku akeh. Enek apa masalah enek kuburan iki lho apa jenenge? Di rumah enek kuburan. Di rumahku enek kuburan ya. Kuburan bayi. Namanya miskram. Nah, miskraman. Miskeraman. Kuburan kan. Yo mungkin cuma aku Tapi yo ra itu pati miskramnya siapa tahu? mudeng Mas. Tahu. Ya siapa nggak tahu. Terus selain itu ada kejadian lain nggak yang dialami mbakmu atau kamu atau siapa? Siapa ya? Makku. Ibunya, maknya. Makku kan pas Cuci piring. Nyuci baju. nyuci piring. Yo nyuci piring kan subuh ya, biyen ameh subuhan iki, ameh subuhan kan mesti kan nyuci piring. Ya nang nggon kuwi, nang nggon sumur kuwi. Jadi ini apa namanya sumurnya itu jauhan sama rumahnya ada jaraknya sekitar 10 meteran ya. Ada jaraknya 10 meteran gitu. Jadi si emaknya ini lagi nyuci piring di sumur itu. Terus Nah, tiba-tiba itu kan dekat sumur gue kan ada latar itu kan tempat bermain anak-anak itu. Lahan Pas kosong ada lahan kosong. Pas malam hampir subuh itu kan nyuci. Lah, tahu-tahu lihat dua anak kecil itu main nekeri di situ. Main nekeran gitu loh. di tempat Nekeran lahan kosong itu yang di biasanya lahan buat kosong main anak-anak gitu ya. Lah, tuh kok apa ibuke manggil-manggil lah kok takoki Subuh-subuh main neker gitu. takoki subuh-subuh main neker iki ngopo ngono kuwi bengi iki cek bengi kok dolanan neker Oh itu. nah, akhirnya kan diparani karo makku nah anu malah mayu ini kono mayu itu terus dikoyak kae yo ora ketemu ternyata yo emang makhluk gaib ini mau sebenarnya ini lagi sadar nek wis esuk lah ini cerita-cerita ono lagi sadar Ternyata itu ya makhluk-makhluk kayak gitu. Masih ada lagi nggak selain kita lagi anu masalah itu apa jenenge kakakku meneh yang paling sering malah mbakku sing kena ngono-ngono kuwi nek bangsa liyane jarang dikasih lihat kayak begitu ya. iya dikasih nganu mbak kuwi pernah padahal nek sakmene pemedianu kan mbak kuwi paling anu dhewe apa jenenge Rajin. rajin lah anune rajin banget Rajin banget lah kuwi iki pas keadaan ekonomi lagi menurun kan intinya wis bener-bener menurun aja dalam artian bingung susah banget makan susah rasa mikir sesuk mangan mikir iki lho kuwi bingung kok mangan opo ngono intine lah akhirnya bengi ini kuwi apa jenenge sholat tahajud iya pas sholat tahajud ki mbak kuwi lho diparani karo tuyul ini sampingnya cuman mbak kurang ngawasi tuyul iki tapi mbak kuwi iso omongan dalam artian bu omongannya piye aku ora pati ngerti maksudnya bu omongan ceritanya Pak. Ceritanya mbak omongannya secara langsung atau batin.
Lah akhirnya kan ceritanya Mbak Uki ngomongin dek iki pengen melu ngono lho. Keadaan ekonomi lagi turun koyo memang kuwi enek ujiane ngono. Sing kena Mbak Uki. Akhirnya tuyul iki ngomong yen ameh aku pengen melu kuwi. Mbak aku yo wedi yo sholat karo nangis-nangis kae ngono ya. Wis jawab yo wegah ngono Mbak. Wegah. Oh tak penake ngono. Kowe njaluk apa apa tak turuti ngono intine. Tuyule ngomong gitu. Tuyule ngomong ngono. Mbak aku wis wedi, Mbak aku karo setan kan wedi tenan Mbak aku. Wegah. Akhirnya bengok ae, wis rampung ae. Bengok nangis ae. Terus cerita karo aku kuwi nek mau ngertine. Jadi kejadiannya itu waktu si keluarganya Rohman itu lagi susah-susahnya, lagi keadaannya mau makan apa di hari itu aja udah nggak tahu gimana caranya. Si kakaknya lagi sholat tahajud, nah tahu-tahu didatengin sama si makhluk yang namanya tuyul itu. Mungkin karena si makhluk ini tahu kondisi keluarganya lagi susah, dia datang untuk menawarkan dirinya gitu loh. Jadi si tuyul ini mau ikut sama kakaknya, katanya mau apapun yang diminta mau diturutin, tapi si tuyul ini mau ikut gitu. Udah nyediain duit juga. Terus karena si kakaknya kan satu memang udah takut, udah nggak berani lagi melihat si tuyul, tapi bisa interaksi dari cerita si Rohmannya. Atau interaksinya itu secara lisan langsung seperti kita ngobrol kayak gini, atau dari dalam hati atau gimana juga nggak tahu ya. Yang jelas si kakaknya bercerita setelah kejadian itu. Nah yang akhirnya ya si kakaknya tuh nggak mau. Iya mau. Ya alhamdulillah ini sudah di titik yang paling tinggi di antara